Shalom semuanya, kita kembali lagi di Lab Service kita. Hari ini kita akan berbicara tentang pandangan keuangan dengan pacar itu penting. Nah, kenapa ini penting? Karena memang kita ini hidup kalau tanpa uang itu sulit, gitu loh. Karena segala sesuatunya butuh uang. Makanya kita langsung buka saja dulu di Pengkhotbah 10 ayatnya yang ke-18 sampai yang ke-19. Oke? Oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelembanan tangan bocorlah rumah. Untuk tertawa orang menghidangkan makanan, anggur meriangkan hidup, dan uang memungkinkan semuanya itu. Nah, dari sini penulis yaitu Pengkhotbah atau yang kita kenal sebagai Salomo mengatakan, oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Nah, jadi sini ada dua tuh, oleh karena kemalasan runtuhlah atap. Artinya dia ini nggak mau kerja orangnya. Tapi ada juga orang yang mau kerja tapi kayak nggak niat, ya kan? Makanya kelambanan tangan bocorlah rumah. Terlalu lambat kerjanya, ya yang penting gue bisa kerja. Nah, apa hubungannya dengan uang? Pandangan uang ini sebenarnya ini sangat begitu penting di dalam pacaran juga. Nah, kenapa ini begitu penting? Ada alasan-alasannya. Ada 3 alasan kenapa hal ini penting. Yang pertama adalah karena segala sesuatu butuh uang. Itu udah basicnya sih. Segala sesuatu itu butuh uang. Makanya di ayatnya yang ke-19, untuk tertawa orang menghidangkan makanan. Nah, untuk tertawa nih, maksudnya kesenangan. Menghidangkan makanan kan itu kan butuh duit. Kita ke restoran kan bayar, ya kan? Dan anggur meriangkan hidup. Dan uang memungkinkan semuanya itu. Jadi apapun yang kita inginkan untuk kesenangan-kesenangan kita, atau kamu punya kesenangan misalnya entah hobi jalan-jalan, misalnya hobi bermain basket, futsal, atau mungkin yang cewek mungkin lebih suka make up, itu kan semua butuh dana, segala sesuatu butuh uang. Nah, pandangan kamu dengan pasanganmu itu bagaimana tentang uang? Itu penting sekali. Karena kalau ini salah, maka yang satu menabung dengan sungguh-sungguh, yang satu malah membocorkan. Makanya saya juga pernah lihat itu, ada orang bikin meme gitu ya, ada video gitu, cowoknya itu mencari uang yang banyak, keras-keras, tapi yang cewek katanya menghabiskan, gitu kan? Atau mungkin kebalikannya, ada juga kasus, ceweknya itu yang bekerja dengan keras, tapi cowoknya malah hanya menikmati, ya kan? Dan juga kalau teman-teman cek sendiri, salah satu orang kenapa bisa bercerai itu karena apa? Dana, karena uang. Jadi segala sesuatu butuh uang. Saya ngomong begini bukan berarti ini bicara tentang money oriented semuanya, enggak. Tapi ini adalah basic orang Kristen. Orang Kristen harus bisa mengelola keuangan. Kalau orang Kristen nggak bisa mengelola keuangan, mengelola yang lain pun sulit. Karena ini basic sekali. Bagaimana kita percaya bahwa Tuhan Yesus memberikan kita sorga yang begitu luar biasanya, yang tidak bisa tertandingi oleh uang, kalau hal kecil saja kita nggak setia, yaitu apa? Uang. Jadi kadang-kadang mungkin kamu bisa duduk bersama, kamu obrolin, menurut kamu uang itu buat apa? Apakah pandangan kamu tentang uang? Atau mungkin sekarang saya bertanya kepada kalian semua, uang itu menurut kamu tuh buat apa? Hanya sekedar buat kebutuhan? Atau hanya bersenang-senang, atau hanya untuk membuat kamu senang? Karena ada orang kan begitu, ada orang yang mencari uang, yang penting dia udah mencari uang dengan capek, ya gue harus memberikan self reward untuk diri gue sendiri. Itu kan ada yang kayak gitu. Jadi dia kerjanya sedikit, tapi hadiahnya banyak banget. Dia menghadiahi dirinya sendiri itu terlalu banyak. Nah, ini penting ini, jangan sampai kita salah. Makanya alasan pertama kenapa ini penting, karena segala sesuatu itu butuh uang. Yang kedua adalah karena Tuhan mau memberkati keuangan kamu. Di dalam setiap pasangan anak-anak Tuhan, Tuhan pun juga memikirkan keuangan kamu semua dan Dia pengen memberkati kamu. Tapi kalau kamu tidak punya pandangan yang benar tentang keuangan, maka Tuhan ingin memberkati kamu. Ketika Dia memberkati kamu, maka bocorlah berkat itu. Akhirnya apa? Akhirnya kamu menjadi tidak berdampak. Malah mungkin kamu bisa menyalahkan Tuhan. Tuhan, kok saya ini selalu susah orangnya? Tuhan, kok saya ini bangun bisnis selalu gagal?
Tuhan, kok saya selalu ditipu investasi saya? Investasinya bodong terus. Kenapa? Ya karena kita nggak mau belajar gitu loh. Karena kita nggak mau belajar. Apalagi kamu dengan pasanganmu. Perlu sekali, sangat-sangat perlu kalau kamu itu mesti bicara tentang keuangan sama dia. Sama doimu itu. Atau bagi kamu yang masih single, kamu harus punya pondasi dulu. Pondasi kamu tentang keuangan itu bagaimana? Keuangan kamu itu tujuannya untuk apa? Kalau misalnya pasanganmu memikirkan hanya sekedar masa kini, beli baju, beli apa dan lain sebagainya, beli game. Tapi kalau kamu memikirkan masa yang akan lebih jauh, itu agak sulit untuk berjalan bersama loh. Karena apa? Yang satu memikirkan masa depannya, yang satu tidak. Sehingga apa? Berantem, ya kan? Mungkin yang cowoknya nih, misalnya yang cowoknya udah bekerja dengan keras misalnya. Dia bekerja dengan keras. Akhirnya apa? Dia marah sama pasangannya, sama ceweknya. Karena siapa? Ceweknya itu selalu beli itu misalnya. Ini contoh ya, cowok dan cewek sama aja lah. Ya kan? Misalnya nih dalam satu kasus aja. Ceweknya ini terus, cowoknya akhirnya ngomong, "Beb, kamu pengen serius gak sih? Jangan selalu beli ini, beli itu." Mungkin aja ceweknya bisa ngomong, "Lah, emangnya kamu gak sayang aku? Emang aku kan butuh kecantikan, butuh ini, butuh itu." Nah ya kan? Atau mungkin yang kebalikannya, cowoknya yang selalu beli ini, beli itu. Ceweknya selalu bilang begini, "Beb, jangan habisin duit, kan kita mau butuh ini, butuh itu." Ceweknya itu punya perencanaan keuangan misalnya. Tapi cowoknya apa? "Beb, udahlah nikmati dulu aja, duit kan bisa dicari." Nah ini kalau pandangannya berbeda, ini sulit loh. Yang ada kamu nggak jadi, atau kalau seandainya kamu jadi, keuanganmu di dalam keluarga kecilmu itu yang baru kamu mau bangun bersama-sama, itu pasti lambat. Kalau nggak lambat, ya paling ngestak aja. Seperti firman Tuhan katakan, kalau nggak malas, kerja, tapi kerjanya itu ya yang penting gue kerja aja, dapat duit. Udah, nggak ada perencanaan. Nah itu kenapa pandangan itu penting. Yang ketiga apa? Kenapa kita perlu sekali? Karena agar kehendak Tuhan digenapi. Tidak bisa dipungkiri guys, bahwa janji Tuhan itu salah satunya bisa digenapi dengan lewat uang. Misalnya contoh, kalau memang Tuhan punya janji dengan dirimu, misalnya Tuhan berjanji bahwa keluargamu itu bisa dibawa Tuhan untuk jalan-jalan. Kamu misalnya punya hati untuk orang tua misalnya. Kamu pengen sekali orang tuamu kamu bawa pergi ke luar negeri, jalan-jalan. Ya kan? Nah, kalau kamu gak bisa kelola keuangan dengan baik, bagaimana itu bisa terjadi? Tuhan sudah memberkati kamu nih keuangannya, tapi ternyata keuangan itu kamu pakai buat hura-hura doang. Atau mungkin ketika kamu dengan pasanganmu pengen menikah, dan ketika kamu berdoa, dan kamu percaya bahwa Tuhan akan membantu kamu, janji Tuhan pasti digenapi bahwa kamu pasti menikah, tapi ternyata pada faktanya kok malah saya nggak nikah-nikah. Yang dipertanyakan bukanlah Tuhannya, tapi kamunya bagaimana cara mengelola keuangannya, kamu dengan pasangannya. Nah maka daripada itu, kalian berdua, teman-teman semua, perlu saling memperbaiki satu sama lain. Pandangan keuangan ini penting sekali, jangan sampai salah. Apalagi itu baru contoh kecil loh tentang penggenapan janji Tuhan. Pasti saya yakin ada banyak sekali penggenapan janji Tuhan yang pengen Tuhan genapi di dalam setiap kehidupan kalian. Tapi salah satunya adalah lewat dana juga, lewat uang. Ya kan? Kamu pengen menikah, butuh duit. Kamu pengen menyenangkan hati pasanganmu, atau kamu pengen pendekatan dengan orang tua. Kadang-kadang kan mungkin orang tua juga ngomongnya kan yang penting, dia kan ditanya gitu kan, tanya kerjanya apa. Pasti mungkin kadang-kadang ada mungkin beberapa orang tua yang pengen anaknya kaya, yang dapatnya ya kan pasangannya kaya, supaya apa? Ya itu minimal bisa hidup enak gitu loh. Memang ini bukan yang terutama, tapi ini tidak bisa dihalaukan, ini tidak bisa dibiarkan, tidak bisa diabaikan. Kalau kamu mengabaikan ini, yang terutama pun menjadi susah untuk digenapi. Karena yang paling pertama itu pasti hubungan kamu dengan Tuhan Yesus, itu udah pasti. Tapi percayalah, hubunganmu dengan Tuhan Yesus pun bisa naik. Salah satunya adalah lewat dana, lewat keuangan.
Salah satunya kalau kamu pengen buka bisnis, pengen diberkati, ya kamu harus bisa belajar mengolah. Apalagi kalau kamu mendapatkan warisan dari keluargamu. Dan kamu dengan pasanganmu bersama-sama saling melengkapi. Disitulah kamu belajar bagaimana cara mengelola keuangan. Nah, saya sarankan setelah teman-teman sudah menonton video ini, tolong bisa dirundingkan kepada pasanganmu nanti. Kalau yang belum punya pasangan, coba pikirkan dengan baik, atau mungkin bersama dengan teman, bersama dengan mentormu ya di dalam gereja, atau mungkin kita bisa sharing-sharing ya, teman-teman bisa komen aja di bawah, dan juga bisa aja langsung DM saja di Instagram yang sudah disediakan nanti. Oke, mari semua kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Ya Tuhan, Abah berdoa ya Bapa, supaya Engkau memberikan mereka sebuah hikmat bagaimana cara mengelola keuangan mereka, terutama pandangan mereka tentang keuangan Tuhan Yesus. Karena memang pacaran pun juga butuh uang Tuhan Yesus. Hamba percaya bahwa Engkau pasti mencukupkan setiap anak-anakmu. Tapi tergantung anak-anakmu ini bagaimana cara mengelolanya. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Berkat mereka hikmat agar mereka bisa mengelola. Kalau bagi mereka yang pengen untuk menikah, Tuhan tolong cukupkan dan tolong melakukan perkara-Mu yang ajaib ya Tuhan Yesus. Ketika mereka masih mau untuk mengumpulkan dana untuk pernikahan mereka ya Bapak. Kalau mereka mungkin ada yang masih pacaran baru awal-awal, Tuhan tolong agar mereka dibukakan hatinya supaya mereka bisa mengumpulkan sebuah dana yang bisa membuat mereka punya tujuan kapan mereka akan menikah. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Hamba serahkan semuanya dalam tangan-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Thank you semuanya, and God bless you.